gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagined you're mine.
dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Maka kita hadiri, arahkan hati seraya menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Rohani, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Nas pembimbing terambil dari Matius 22 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita
marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, hari ini kami datang kepadamu, kami sujud kepadamu, memohon ampunan-Mu atas segala dosa kami yang telah dilakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang menyakiti hati Tuhan, teman-teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Bebaskanlah kami dari rasa dendam, benci, serta iri dengki. Biarlah damai-Mu memenuhi hidup kami, dan kiranya Bapa membaharui hidup kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Berita anugerah, Ibu Bapak Jemaat Tuhan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita pada minggu ini yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian dengan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucap segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung-patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas las, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Janganlah bersujud menyembah kepada-Nya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan-hewanmu atas orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuan, atau lembu-lembu, atau keledainya, ataupun apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Setiap orang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Matius 7 ayat 24. Padamu Tuhan
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu sengsara yang keempat sekaligus di hari doa sedunia dan hari doa anak, dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Demikian saya baca firman Tuhan bagi kita. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang merindukan sabda Tuhan, saya buat judul firman Tuhan bagi kita pada hari ini, menata hati sebelum Paskah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam layar slide, saya buat bait Allah zaman Yesus dengan bait Allah zaman Corona. Mengawali renungan ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menyampaikan sedikit sanjak untuk kita pada hari ini. Bunyinya demikian. Tidak apa gereja menjadi sarang laba-laba, tetapi hatimu tetap tempat Yesus berada. Tidak apa di depan gereja berdebu dan kusam, tetapi asal hatimu bersih dari dendam dan kebencian. Tidak mengapa gereja menjadi sarang kelelawar malam, tetapi asalkan hatimu menyembah dan andalkan Yesus seorang. Demikian sanjak yang sempat saya buat sebelum saya merenung firman ini, dan saya rindu sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Sedikit sanjak itu sebenarnya mengantarkan kita untuk masuk dalam nas ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam konteks nas ini, yang terjadi pada saat ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem dalam perjalanan yang cukup jauh dari Galilea ke Kapernaum, setelah dari Kapernaum dan ia berinisiatif untuk berjalan menuju Yerusalem. Karena perayaan Paskah hampir tiba. Sebab ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, semua orang yang ada di sekitar Yerusalem, kota-kota ataupun desa yang ada di sekitar Yerusalem, semua orang Yahudi pada saat itu, tempat tujuan utama mereka untuk beribadah ya di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah.
Dan di bait Allah itu Bapak Ibu Saudara, tempat orang-orang Yahudi dan umat Allah atau orang Israel itu memberikan korban persembahan. Saat ketika masa raya Paskah itu hampir tiba, Yesus pun juga datang ke sana. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks nas kita apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai di bait Allah, dia melihat sebuah pemandangan yang tidak enak untuk dilihat. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya judul firman Tuhan bagi kita, Yesus menyucikan bait Allah. Yang terjadi di sana yaitu proses jual beli ataupun orang-orang berjualan, terutama yang dijual itu Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang diperlukan untuk memberikan mengorbankan korban persembahan pada masa raya Paskah. Sebenarnya tidak salah. Untuk tujuan positifnya untuk mempermudah orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem, yang memberikan korban persembahan di bait suci, dengan sudah disediakan korban persembahan yang sudah ditetapkan di depan bait Allah, dan itu dijual. Apa yang salah Bapak Ibu Saudara? Mengapa Yesus marah dengan tindakan perbuatan orang yang berjualan di depan bait suci ini dalam konteks nas kita? Karena motivasinya berbeda Bapak Ibu Saudara. Bukan motivasi untuk memuji memuliakan Tuhan, tapi motivasi bisnis. Siapa yang berbisnis di sana? Kalau hanya seorang pedagang kecil kan tidak mungkin. Mereka hanya orang-orang upahan. Yang berbisnis di sana ya orang yang menunggu bait Allah atau seorang yang bekerja di bait Allah, siapa lagi kalau bukan imam-imam. Dan dengan adanya hewan atau binatang korban yang dijual di situ membuat orang lain untuk tidak bisa membawa korban persembahan mereka sendiri. Kalaupun memang itu dijual juga dengan harga yang sangat mahal. Bukankah ini kepentingan bisnis dan untuk kepentingan pribadi? Oleh sebab itu dalam Injil yang lain, dalam Injil sinopsis yang lain, dalam kitab Injil Matius dan juga dalam kitab Injil Lukas, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, "Mengapa engkau menjadikan rumahku sebagai sarang penyamun?" Apa artinya ini? Sarang penyamun itu penyamun itu Bapak Ibu Saudara adalah seorang perampok atau perampas. Dalam kedua Injil itu dicatat, dalam Matius dan Lukas dikatakan engkau menjadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Tempat untuk merampas atau merampok. Apa yang dirampok? Apa yang dirampas? Yaitu tadi. Karena mempergunakan bait Allah sebagai tempat untuk berbisnis. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini adalah situasi kondisi Yesus melihat sangat perlu sekali di mana dia harus membersihkan, di mana dia harus menyucikan, menguduskan dan mengembalikan kembali fungsi bait Allah itu sebenarnya untuk apa? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam nas kita ini Yesus melakukan tindakan tegas. Dia dikatakan membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, ayat 15. Semua kambing, domba dan lembu mereka uang penukar dihamburkan ke tanah dan meja-meja dibalikkan. Itulah sebabnya Yesus melakukan tindakan tegas dalam nas ini. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam gambar yang kedua, sebenarnya apa makna yang ingin Yesus sampaikan? Kalau kita lihat dan kita renungkan dalam situasi kondisi keadaan hidup kita sekarang ini. Bertolak dari nas ayat yang ke-18, saat ketika orang bertanya, apa sebenarnya dasar Yesus melakukan itu semua? Yesus melakukan tindak tegas itu kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah. Itu pertanyaan orang, apa dasarnya? Dan Yesus menjawab dalam ayat yang ke-19, dia akan membangun atau merombak atau merenovasi bait Allah itu dalam jangka waktu 3 hari. Semua orang tidak mengerti apa makna yang disampaikan Yesus. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, maknanya adalah umat yang percaya kepada Yesus, itu di dalam hatinya adalah bait Allah. Inilah bait Allah yang ketiga yang dibangun oleh Yesus sendiri. Bait Allah yang pertama itu kan dibangun oleh Salomo, kemudian yang kedua setelah kembalinya bangsa Israel dari Babel,
Mereka juga membangun bait Allah dan itu bertahan hingga sampai zaman Tuhan Yesus. Dan saya ingin berkata bahwa Tuhan Yesus membangun bait Allah itu dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Hati manusia yang mengenal Yesus, hati manusia yang percaya kepada Yesus, hati manusia yang melihat, yang merasakan keselamatan yang daripada Yesus dinyatakan dalam hidupnya. Dan itu tidak ada lain, bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, inilah sebenarnya bait Allah itu sendiri. Dalam kehidupan pengikut Yesus, di mana ada Tuhan Yesus yang berkuasa bertata dalam hatinya, dan ia menyatakan dan ia memberikan dirinya, hatinya itu sendiri adalah sebagai bait Allah. Ibu bapak yang diberkati dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam gambar di slide ini, ada salib dan juga ada hati. Menandakan bahwa di dalam setiap kehidupan orang percaya, hatinya telah dikuduskan oleh Yesus. Hatinya sudah menerima Yesus. Dan hidupnya diperintah oleh Yesus. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman ini membawa kita pada sebuah kesimpulan, di mana saya mengatakan judul firman Tuhan menata hati sebelum Paskah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam gambar yang ketiga, bagaimana cara kita menata hati sebelum Paskah. Sebab saya ingin menyatakan kepada kita dalam pemahaman iman kita sebagai orang Kristen, terutama di zaman pandemi virus corona ini, bahwa bait Allah dalam hidup kita masa kini adalah hati kita masing-masing. Kalaupun mungkin kita memahami secara fisik bait Allah itu ya rumah gereja. Pada saat ketika mau merayakan Paskah atau merayakan hari-hari besar gereja, kita berpikir mau ke gereja begitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apalagi dalam situasi keadaan kita pada masa pandemi ini, sebenarnya bait Allah itu, rumah Tuhan itu adalah dalam hati kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk hati kita ini sebelum kita memasuki masa perayaan Paskah yang sudah dekat, karena hari ini kita memasuki dalam minggu yang keempat. Bahkan bukan hanya pada saat masa perayaan Paskah, tetapi dalam hari-hari dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah memiliki keselamatan yang diberikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara diberkati dalam Kristus Yesus, kita harus tahu sebenarnya bahwa hati kita ini milik siapa. Bukan milik siapa-siapa. Hati kita ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu seluruh apapun yang mau kita lakukan, kerjakan, yang bersumber dari dalam hati kita itu, kita berikan dan persembahkan untuk Tuhan. Amin. Sebagaimana kalau kita lihat dalam gambar ini Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika kita tahu bahwa hati kita ini milik Yesus, apa yang harus kita lakukan? Bersihkan hati kita. Karena sebenarnya Yesus sudah membersihkan, Yesus sudah menguduskan kita dan menempatkan hati kita ini sebagai bait Allah. Tapi kadangkala Bapak Ibu Saudara dalam hari-hari hidup kita, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita bisa saja tidak mampu mengendalikan hati. Segala perbuatan jahat, tindakan apapun itu semuanya ya bersumber dari hati. Apa yang harus kita lakukan dengan hati kita? Kalau penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yang pertama, seperti Yesus. Kalau dalam konteks ini Yesus menunggang balikan orang-orang yang berjualan, yang dikatakan orang-orang yang mencari keuntungan, orang-orang yang merampas, penyamun-penyamun di dalam bait Allah. Tapi dalam konteks sekarang ini, dalam situasi kita saat ini, mari kita tunggang balikan keegoisan kita. Pergumulan dalam hidup kita, misalnya kemarahan kita, kebencian kita, dendam kita, amarah kita, akar kepahitan dalam hati kita. Bahkan hal-hal yang jahat yang dirancang, iri dengki dalam hati kita, buang itu semua Bapak Ibu Saudara. Itu adalah penyamun-penyamun yang diciptakan oleh iblis yang membuat hati kita sakit, yang pada akhirnya membuat kita tidak layak untuk merayakan hari Paskah ataupun juga menjadi seorang percaya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, salah satu cara kita menjaga hati adalah dengan tetap konsisten percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama karena situasi kondisi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita beribadah dalam hati, berdoa dalam hati. Karena tidak selalu berdoa itu masuk ke dalam rumah gereja atau masuk ke dalam sebuah kamar lalu kita berdoa. Segala sesuatu itu kita lakukan di dalam hati kita. Saya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara misalnya dalam situasi kondisi pandemi ini, sambil juga menjaga anak, kalau saya tidak tugas, sambil ibadah, walaupun tangan saya mengasihi makan anak, tapi hati saya itu merenungkan doa yang disampaikan, mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya tidak terlalu penting begitu apa yang kita lakukan saat apapun kita. Tuhan itu melihat hati kita karena inilah sumber bait Allah yang ada dalam hati kita. Tempat Tuhan bertahta, tempat segala sesuatunya yang dapat kita lakukan, yang dapat kita perbuat, bahkan tempat kita menyatakan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa juga di dalam hati. Karena kadangkala yang menjadi persoalan dalam hidup ini, kita bisa saja sulit untuk mengendalikan hati. Dalam hati manusia itu seringkali dipenuhi dengan pikiran-pikiran, kesibukan, masalah, pergumulan, bahkan apapun itu yang menyangkut segala persoalan hidup, pergumulan, bahkan juga pekerjaan yang kesibukan, semuanya menumpuk dalam hatinya dan sangat sulit sekali untuk ia kendalikan. Ini yang menjadi persoalan. Apalagi Bapak Ibu Saudara di tengah zaman situasi kondisi pandemi ini. Kita harus memelihara hati kita dengan baik, memeliharanya dengan apa? Dengan firman Tuhan dan selalu hidup dalam doa. Ada juga firman Tuhan yang sangat suka saya bawa kepada warga jemaat pada saat ketika dalam keadaan sakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat ketika kita, seumpama ini contoh, ketika kita berada di ruang isolasi, siapa yang bisa membantu dan menolong kita? Kita tidak mungkin bisa datang berkumpul ke gereja, tidak. Kita juga tidak mungkin bisa bernyanyi, berdoa bersama dengan keluarga kita, kita tidak bisa. Siapa teman kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama adalah kita harus bisa mengelola hati kita. Amin. Ate itah tu jitau itah mengelola, uka tenang, uka damai. Dia berpikir aneh-aneh, dia berpikir putus asa. Tapi kita harus bisa mengelola hati kita, memikirkan hal yang baik, hal yang benar. Lebihnya Bapak Ibu Saudara menghadirkan Yesus dalam hati dan hidup kita. Dengan demikian kita layak di hadapannya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu hari ini, yang menyadarkan kami akan keberadaan kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu jauh berjalan untuk mencari di mana rumah Tuhan. Karena Tuhan sendiri menetapkan bahwa bait Allah, rumah Tuhan itu ada di dalam hati kami. Kami juga tidak perlu jauh-jauh membersihkan debu dalam gereja. Tetapi sesungguhnya debu dalam hati kami, yaitu keiri dengkian, kebencian, amarah, dendam, akar pahit, dan segala macam, itulah yang harus kami bersihkan. Kami bersyukur di hari doa, sedunia hari doa anak ini Tuhan menyadarkan kami bagaimana hati kami selalu berdoa kepadamu Tuhan. Karena dengan meyakini dan mempercayai Yesus Kristus tinggal diam di dalam hati kami, itulah yang membuat kami tenang. Itulah yang membuat kami aman dan damai, sekalipun kami berada di tengah-tengah berbagai pergumulan dunia. Ampuni kami Tuhan jika dalam hidup ini mungkin saja
Tuhan Yesus hampir tidak mendapat bagian dalam hati kami. Oleh karena ada begitu banyak hal yang kami isi di dalam hati kami. Pergumulan-pergumulan, kesibukan-kesibukan, memikirkan urusan duniawi. Hingga pada akhirnya Yesus tidak mendapat bagian dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu itu semuanya adalah sarang penyamun dari iblis yang akan membawa kami pada sebuah penderitaan. Hari ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami melewati kebenaran firman-Mu, melewati firman-Mu hari ini, saat ketika Yesus menyucikan bait Allah. Demikian pun juga kami percaya bahwa setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau telah sucikan hati kami. Dan biarlah kiranya, oleh karena kuasa Yesus Kristus, kuasa pengorbanan Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu, semakin menyadarkan kami bahwa kami ini hidup. Hati kami ada untuk Tuhan, untuk menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Itulah sebabnya kami boleh hadir saat ini Tuhan dalam ibadah secara live streaming. Diberkati kami semua saat ini. Hati kami yang berdoa kepadamu. Mungkin saja tangan dan kaki kami bekerja, tapi biarlah kiranya hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami. Seperti apapun yang dapat kami berikan, yang dapat kami persembahkan bagimu Tuhan, kami pun juga melihat bahwa Engkau melihat hati kami. Hati kami yang percaya dan mengutamakan Engkau. Diberkati hidup kami saat ini Tuhan. Baik kami sebagai orang yang tua, muda, anak-anak. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Lindungi dan lingkupi kami selalu dalam kuasa kasih dan penyertaan-Mu. Jagai kami ya Tuhan siang dan malam, keluar masuk dari rumah kami. Biarlah kiranya kami tetap aman dalam penyertaan dan kasih perlindungan-Mu. Anak-anak kami yang masih kecil ataupun yang telah dewasa, mereka yang menuntut pendidikan baik dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, mereka yang saat ini sudah bekerja, bahkan mereka yang saat ini sudah berkeluarga, kepada anak menantu bahkan cucu kami dalam tumbuh kembang, Tuhan berkati mereka. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi generasi penerus dalam hidup dan keluarga besar kami, menjadi kebanggaan dalam kehidupan keluarga kami, dan semuanya itu ingin kami nyatakan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja kami naikkan. Atas segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, atas keluarga, atas berkat, atas pekerjaan dan apapun yang tak kami terima. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami di masa usia yang lanjut. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Mereka adalah orang yang kami banggakan dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan melewati kami sebagai anak menantu cucu. Kehidupan mereka dijamin. Karena kami percaya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kami pun juga yakin, bagi kami sebagai anak menantu cucu yang memperhatikan dan mengasihi dan merawat orang tua di masa usia lanjut mereka, berkat Tuhan dan damai sejahtera serta umur panjang, bahkan kebahagiaan akan berlimpah kami alami, kami rasakan dalam hidup ini yang datang hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini bagi saudara kami yang terpapar COVID-19. Diberkati mereka saat ini Tuhan di ruang isolasi, kepada Ibu Penetua Yunari Migang, saudara-saudari kami yang lain. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Biarlah kiranya oleh karena perkenan-Mu kesembuhan dan kepulihan diberikan bagi mereka. Dan juga kekuatan iman pengharapan senantiasa Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan mereka boleh merasakan begitu besar kuasa Tuhan yang terjadi dan pertolongan Tuhan yang nyata. Dan biarlah kiranya dalam berbagai persoalan, bahkan sakit penyakit himpitan yang mereka rasakan, mereka tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Demikian pun kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mendatangkan kepulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Kami berdoa bagi seluruh keluarga besar yang mengasihi dan memperhatikan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan melimpahi mereka berkat dan juga kesehatan, bahkan juga bagi kami semua. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami sebagai garda terdepan untuk menangani proses virus ini Tuhan. Biarlah kiranya mereka diberkati oleh-Mu, dilindungi oleh Tuhan.
bahkan melewati vaksin yang dilakukan, melewati itu kami pun percaya perpanjangan tangan Tuhan dinyatakan untuk memberikan proteksi yang baik bagi kami dalam kami menjalani hari-hari dan hidup kami. Namun biarlah pada akhirnya kami percaya hanya Yesus Kristuslah yang menjamin keamanan dan keselamatan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi kehidupan kami semuanya, atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Kepada saudara-saudari kami, khususnya jemaat Evangelion dan bahkan di mana saja, warga jemaat Tuhan yang saat ini juga mengikuti live streaming, kami berdoa dalam nama Tuhan. Mereka yang merasakan sukacita, anugerah, kebaikan Tuhan, umur panjang diberikan, bahkan juga usia pernikahan ditambahkan. Biarlah kiranya sukacita kami hanya melimpah dalam Tuhan, dan kami boleh memaknai setiap peristiwa dalam hidup sebagai bagian dari ungkapan syukur kami hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami dalam berbagai penderitaan dan pergumulan hidup, menghadapi begitu banyak kesulitan dalam kehidupan, berada dalam keputusasaan, menghadapi permasalahan kehidupan dalam rumah tangga keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan yang lain. Kami yakin Tuhan di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan mampu membuka jalan saat tiada jalan bagi kami. Kami pun yakin oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan itulah kami dapat meyakini bahwa masa depan itu ada dan tidak akan pernah hilang dalam hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan saudara kami yang berduka, Tuhan kuatkan dan hibur mereka. Kami menyerahkan saudara-saudari kami dalam kesendirian janda duda, anak yatim piatu. Kami percaya Tuhan menjamin dan memperhatikan mereka. Kami menyerahkan juga keadaan bangsa dan negara tanah air kami ini, bahkan juga daerah kami, kota hingga sampai pedesaan ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Mereka yang ditugas sebagai orang-orang yang bekerja di dalamnya, kami percaya dan yakin Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kiranya dalam situasi kondisi pandemi ini kami tetap menunjukkan iman dan percaya kami, kasih kami, kerjasama kami untuk tetap membangun gereja Tuhan supaya tetap hidup, lebihnya hidup di dalam hati kami masing-masing, yang senantiasa rindu untuk bersekutu berkumpul dalam hati kami, yang senantiasa berdoa kepadamu. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan secara khusus bagi rencana gereja Kalimantan Evangelis yang akan melaksanakan sinode umum. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai pada bulan April nanti di Kuala Kurun, Gunung Mas. Biarlah kiranya setiap proses persiapan yang dilakukan pada saat ini, Tuhan memberkati itu semua sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa kepada seluruh anak-anak dalam dunia ini Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus. Biarlah kiranya mereka boleh senantiasa mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Sekalipun dalam situasi kondisi keadaan terbatas, mereka tetap beriman dan bertumbuh di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Biarlah kiranya diberkati, disertai dalam kehidupan kami yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa dalam tugas dan pekerjaan kami. Biarlah kiranya itu semuanya mendatangkan berkat dan sukacita bagi keluarga dan rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 5 ayat 4 serta Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengantarkan persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bila kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan Kristus, kami menyerahkan persembahan syukur ini
Kiranya persembahan syukur ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu serta menopang segala pelayanan di gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat Tuhan untuk umat-Mu ini, yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia berbunga waktu, bintang fajar cemerlang, yang dari tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penguragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, mari kita bersama akhiri ibadah kita. Kita berdiri mengucapkan pengakuan iman dan setelah itu kita akhiri ibadah dengan terima berkat Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.